Oke, baik saudara-saudara semua dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan acara ini. Selamat siang. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Meskipun di tengah pandemi ini kita tetap semangat menghadapi semuanya. Dan berbahagia sekali pada siang hari ini kita bisa berbincang-bincang, bisa berbincang-bincang dengan ini tokoh di samping kanan saya ini. Ya, yang ganteng ini dengan Pak Suko Widigdo yang nanti akan kita berbincang-bincang mengenai bagaimana menyiapkan diri untuk menjadi profesional di bidang konstruksi. Nah, tanpa berpanjang lebar ya, karena Pak Suko juga sudah siap, sangat siap ini ya. Nah, jabatan terakhir saja ya, Pak Suko ini adalah Direktur Operasional 1 di Adikarya. Saya kira kalau para mahasiswa atau pemirsa semua yang bergerak di bidang sipil atau studi di bidang teknik sipilan sudah tidak asing lagi yang namanya dengan Adikarya. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Mas Suko ini, saya panggil Mas Suko karena kita seumuran. Kita seumuran ya Mas Suko ya. Iya, apa yang akan disampaikan tidak perlu berpanjang lebar. Silahkan nanti Mas Suko dan setelah acara setelah nanti Mas Suko menyampaikan sesuatu yang sangat berharga bagi semua saja, terutama ini acara terutama untuk para mahasiswa calon lulusan. Nah, untuk menyiapkan diri bagaimana untuk bisa menjadi profesional di bidang konstruksi. Dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini secara live nanti bisa menuliskan pertanyaan kalau ada pertanyaan ya, menuliskan di live YouTube ya, di live YouTube. Eh, nanti akan dibaca oleh tim kami, kemudian akan kami sampaikan kepada Mas Suko yang ganteng sekali ini. Ya, oke tanpa berpanjang lebar, silakan Mas Suko untuk bisa menyampaikan. Oh ya, Mas Suko masih mempersiapkan diri. Oke, jadi acara Career Outlook ini sudah merupakan acara dari Universitas Atmajaya Jakarta untuk Anda semua ya, baik mahasiswa, calon mahasiswa maupun yang sudah lulus, yang bingung mencari kerja. Nah, ini diadakan oleh universitas dan ini adalah sesi yang ke-9 khusus untuk teknik sipil. Oke, Mas Suko sudah siap? Ya. Oke, silakan Ya, Mas Suko. Saya sudah tidak sabar mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mas Suko ini. Silakan Mas Suko. baik Pak Beni Susanto, terima kasih atas waktunya. Jadi Pak Beni ini salah satu dosen yang membuat saya lulus di ujung karena beliau ini dulu dosen pembimbing saya. Nah, berkat bimbingan beliau saya lulus. Jadi terima kasih juga buat ini kalau acara ini memang didedikasikan untuk adik-adik di Atmajaya sekarang. Jadi salam kenal dari saya alumni 94. Nah, mungkin ada sedikit hal yang ingin saya ceritakan sebagai pengantar dari bincang-bincang siang ini yang judulnya ini menyiapkan diri katanya menjadi profesional di dunia konstruksi. Nah, mohon materinya bisa ditayangkan. Di slideshow, Pak. Ya, jadi ini materi dari universitas. Jadi kira-kira saya diminta untuk menceritakan, sharing
apa sih yang harus disiapkan atau apa sih yang harus disiapkan oleh kita-kita yang sekarang bekerja ini sejak dari mahasiswa, mungkin bahasanya demikian. Termasuk sebenarnya saya juga ingin menanyakan balik, apa sih yang sudah disiapkan oleh universitas untuk memunculkan atau alumni-alumni yang nantinya profesional di bidang kerja. Nah, ini khususnya hari ini karena saya bidang konstruksi, mungkin saya akan cerita tentang dunia konstruksi. Mungkin lain kali teman-teman yang alumni TS ini juga banyak yang bekerja di bukan dunia konstruksi, mungkin juga menarik untuk diajak sharing seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini sedikit kenalan. Jadi saya dulu setelah dari Atma Jaya juga sempat kuliah di Gajah Mada. Nah, sebelah kanan dari bawah itu cerita karir saya. Jadi saya masuk di Adikarya itu 2000 lah, 2000 tengah. Cuma memang saya mencatatnya di tahun 2001 penugasan saya. Jadi kalau di Adikarya itu ada istilah engineering manager, kemudian 2005 sampai 2010 saya ditugaskan jadi project manager di wilayah Jawa Tengah DIY. 2010 saya ditugaskan menjadi manajer pemasaran, kemudian 2011 menjadi manajer operasi. Ini sama wilayahnya masih Jawa Tengah DIY. Jadi saya sampai 2014 ini berkutat di Jateng DIY. Jadi kalau dulu istilah direktur saya supaya tidak jago kandang, Pak, maka 2014 ini saya ditugaskan di Sumatera Selatan, yaitu jadi Kepala Divisi Konstruksi 2 wilayah Sumbaksel. Kemudian hampir 2 tahun, kemudian ditugaskan saya balik kantornya dari Sumatera ke Jakarta, jadi GM Departemen Infrastruktur 1, jadi khusus ke bisnis adikarya konstruksi infrastruktur. Infra 1 ini wilayahnya wilayah barat, jadi dari Jawa Barat sampai ujung Aceh. Nah, per 4 Juni 2020 saya ditugaskan jadi direktur operasi. Jadi per 4 Juni kemarin, Pak, saya resmi pensiun jadi pegawai atau karyawan adikarya. Jadi sekarang saya ini setelah pensiun dikontrak, ditugaskan menjadi direktur operasi di Adikarya. Itu sedikit cerita tentang perjalanan atau karir saya di Adikarya. Terus, Mbak. Nah, ini saya ingin sedikit cerita, jadi bahwa dunia konstruksi ini seperti apa sih? Jadi sebelah kiri ini gambaran saya, kita ini di Atma Jaya, kuliah. Saya kebetulan kuliahnya dulu juga tidak mau yang cepat, jadi saya memang cukup memahami bahwa ilmu di kampus itu harus diambil sebanyak-banyaknya. Jadi saya masuk 94, saya lulus tahun 2000, jadi 6 tahun saya ambil yang paling maksimal ini. Kemudian masuk dunia kerja. Jadi saya memang kebetulan waktu itu memilih di dunia konstruksi. Nah, sedikit cerita ini di konstruksi ada pengelompokan, jadi istilahnya ada penyedia jasa, pengguna jasa, dan yang di kanan ini akademisi ini hanya untuk menceritakan bahwa sebenarnya dunia konstruksi ini juga sangat tergantung, sangat erat kaitannya dengan akademisi atau kampus lah. Nah, penyedia jasa ini kebetulan saya masuknya di kontraktor. Nah, kebetulan di kontraktor di Adikarya. Sejak awal saya langsung masuk di Adikarya. Selain ada kontraktor, penyedia jasa ini ada profesi yang konsultan. Jadi ini dalam klaster penyedia jasa. Kontraktor di sini dipahami termasuk mitra-mitranya. Jadi mitranya itu seperti apa? Ya, ada supplier besi, ada supplier semen, ada bisnis ready mix, ada bisnis precast, ada macam-macam. Artinya aplikator-aplikator untuk baja ringan, pekerjaan kaca,
banyak sekali. Artinya supply chain management di dalam kontraktor ini juga kita pahami sebagai penyedia jasa juga. Nah, kemudian pengguna jasa. Nah, ini mungkin gambarannya adalah owner-owner, jadi para developer, PU perhubungan, mungkin developer tol seperti Jasa Marga, developer pelabuhan seperti Pelindo, developer bandara seperti Angkasa Pura. Ini adalah kelompok-kelompok ke pengguna jasa yang membutuhkan jasa-jasa kontraktor maupun konsultan. Akademisi, dosen, peneliti ini memang kami selama melakukan kegiatan operasi juga seringkali bekerja sama atau membutuhkan sharing ataupun masukan-masukan ataupun kajian-kajian dari kampus, dari lembaga-lembaga yang berkolaborasi dengan kampus ataupun personel-personel dari akademisi. Jadi inilah yang saya bilang bahwa klaster dunia konstruksi seperti ini. Next. Nah, ini lebih detail sedikit. Jadi kalau saya ini bekerja di Adikarya ini bagian dari BUMN. Jadi ini ada sedikit cerita kalau ini kontraktor atau penyedia jasa, pengguna jasa. Tadi saya ceritakan ada Angkasa Pura, ada kereta api, ada Pelindo, ada KBN, ada Perumnas, ada Jasa Marga, kemudian mitra kerja, ada Krakatau Steel, ada semen, dan seterusnya. Artinya inilah klaster-klaster yang saya lebih fokus ke penyedia jasa, pengguna jasa. Ini gambarannya, contoh yang sebelah kanan adalah klaster penyedia jasa, pengguna jasa yang swasta. Mungkin teman-teman juga sudah banyak dengar. Nah, ini pengklasterannya seperti ini. Next. Nah, ini yang menarik ketika pertanyaannya apa sih yang harus disiapkan gitu. Bagaimana menyiapkan menjadi profesional. Nah, ini saya ingin sharing terkait pengalaman saya atau perjalanan saya lah. Nah, ini saya merefer dari sebuah survei atau studi, dan saya sangat sepakat dengan hasil ini. Jadi bahwa studi mengatakan bahwa memang ketika dilakukan studi antara hard skill dan soft skill ini faktanya atau kesimpulannya adalah memang lebih dominan dibutuhkan kemampuan soft skill dalam orang ini bekerja. Nah, ini hasil studi ini saya setuju. Jadi hard skill itu prosentase. Jadi saya lebih fokus ke prosentasenya, bahwa bahkan dalam ranah ekstrim juga technical skill atau hard skill ini hanya 90%. Kemudian ketika sudah memasuki masa-masa manajerial dan sebagainya, yang 80%, 81% adalah lebih ke bagaimana memaksimalkan kemampuan soft skill-nya. Gitu. Nah, ini saya pikir saya setuju dengan survei ini, dan ini juga ingin saya sampaikan bahwa proses saya yang saya alami, saya setuju dengan pendapat ini. Next. Nah, lalu pertanyaannya adalah, nah, bagaimana ini menyiapkan diri? Jadi Atma Jaya di sebelah kiri bagaimana menyiapkan diri, dalam arti bagaimana mahasiswa menyiapkan diri, sebaliknya bagaimana Atma Jaya memfasilitasi supaya tumbuh kembangnya alumni ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bagaimana soft skill-nya ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan maksimal. Yang pertama, nah ini saya tulis membekali diri dengan hard skill. Nah, dalam tanda kurung saya tulis secukupnya. Jadi dalam kacamata saya, ya ini pendapat saya dan saya yang terjadi saya, bahwa hard skill ataupun nilai ataupun hasil ini bagi saya bukan tolok ukur final. Jadi saya pun juga lulus dari Atma Jaya tidak dalam kondisi nilai yang luar biasa. Ya, IP kalau dibilang ya cukup,
tiga komanya 0 aja, enggak usah banyak-banyak. Jadi saya pikir itu sudah cukup bagi saya, sudah saya syukuri. Nah ini hard skill saya pikir sekali lagi saya tekankan hanya secukupnya saja. Lalu yang kedua apa? Seperti tadi sudah disampaikan di penelitian tadi yang lebih penting adalah soft skill. Nah sehingga bagi saya teman-teman mahasiswa atau alumni ini memang bagi saya yang lebih penting adalah membekali diri dengan soft skill. Nah, ini yang saya bilang bahwa semaksimal mungkin. Jadi bagaimana dengan waktu yang dipunyai selama kuliah ini betul-betul membekali sejak awal dengan soft skill. Jadi kalau kuliahnya 5 tahun, ya berarti hanya 5 tahun dia belajar tentang soft skill. Nah, kalau 6 tahun, ya mungkin lebih banyak. Kalau lebih dari itu mungkin malah lupa belajar. Nah ini juga harus hati-hati juga. Jadi ini juga bagi saya, tapi pada prinsipnya bagaimana menyiapkan soft skill ini menjadi hal yang mutlak. Nah implementasinya bagaimana? Jadi saya sampaikan tadi, ini yang di sebelah kanan inilah rangkaian mungkin hal-hal secara teori ya, bahwa soft skill ini ada apa saja sih gitu. Ya dari awal ada lingkarannya adalah kreativitas, cara-cara komunikasi, kepedulian, kemudian proses diskusi, belajar, saling coaching, saling mentoring, yang senior ngajari yang junior, walaupun mungkin banyak hal pendekatannya ya. Kemudian masalah personalitinya, pengembangan dirinya, ini juga penting, motivasinya, kemudian kemampuan negosiasi. Nah ini juga penting, negosiasi dalam konteks kampus, mungkin nanti kita bisa bahas lebih banyak. Time management, ya tadi mengatur waktu, berlatih mengatur waktu. Kadang kalau ada pilihan nih, kita mau ikut kegiatan atau ikut kuliah, ini juga kita harus bisa membagi waktu. Kalau memang kegiatannya lebih penting, kuliahnya jatahnya 14 kali, belum pernah izin, ya bolehlah sekali 2 kali izin. Supaya ujian tetap bisa ikut. Ini mungkin keputusan-keputusan, contoh keputusan-keputusan yang bisa kita ambil dalam rangka ketika kita kuliah. Nah, terkait siklus ataupun beberapa hal terkait soft skill ini memang larinya kemana sih atau implementasinya kemana sih gitu. Yang paling mudah dipahami ya mungkin misalnya nih kita ikut kegiatan di kampus. Kegiatan kampus ini macam-macam dari mulai menjadi pengurus di sebuah kegiatan atau pengurus di himpunan ataupun penelitian ataupun menjadi asisten. Ini juga penting misalnya. Artinya terlibat di sana bisa bagaimana berkomunikasi, bagaimana bisa membangun leadership, bagaimana punya kemampuan beradaptasi, bagaimana bisa fokus pada sebuah persoalan, bagaimana bisa melatih kompetisi, ikut lomba, kadang menang, kadang kalah, bagaimana menerima kekalahan, kemudian bicara masalah strategi, bagaimana strategi supaya acara-acara kita bisa berhasil, bagaimana strategi mencari dana, nah ini macam-macam lah. Nah ini saya pikir pendekatan yang paling mudah dipahami ya melatih soft skill seperti itu, walaupun di dalam implementasinya kadang teman-teman ini mungkin tidak begitu atau kurang memaknai secara maksimal, lebih kadang terjebak di dalam kegiatan-kegiatan ya ikut rumbyung sana, rumbyung sini. Padahal sebenarnya dengan ikut berbagai macam kegiatan itu bisa melatih banyak hal terkait soft skill kita. Next. Nah, ini
saya pikir itu Pak yang bisa sampaikan bahwa sebenarnya kata kunci dari bagaimana sih menyiapkan diri untuk menjadi profesional, bagi saya kesimpulan saya sampai hari ini adalah ya bagaimana kita pandai-pandai atau sebanyak-banyaknya mempersiapkan soft skill kita selama kita ya sepanjang kita dari mulai kuliah, kemudian kita bekerja, ini dalam setiap waktu selalu kita berlatih untuk terus mengasah kemampuan soft skill kita. Bagaimana dengan hard skill? Ya, hard skill saya bilang tadi, bagi saya secukupnya memang itu diperlukan. Toh di dalam melakukan atau mengeksekusi pekerjaan, seringkali kita ada teamwork. Siapa, bagaimana kita mengolah tim, ada yang jago di bidang struktur, ada jago di bidang manajemen, ada yang jago di bidang transport atau apapun, bagaimana menghitung investasi, ini teamwork lah, kita bisa memanage mereka semua lah. Saya pikir itulah salah satu yang saya lakukan sampai hari ini seperti itu. Tidak perlu saya bisa menguasai semua hal, tetapi saya bagaimana memanage ataupun mengatur itu semua. Saya kira itu Pak pengantar sedikit dari saya. Semoga bisa menjadi stimulus kita untuk bincang-bincang sore ini, Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni. Oke, baik. Terima kasih, Mas Suko. Luar biasa kalau saya lihat dari karirnya, sungguh luar biasa. Masih muda, sudah sekarang menjadi Direktur Operasional 1. Memang saya sedikit cerita juga, saya bocorkan saja ya, Mas Suko ya. Ya, Pak. Mas Suko dulu pernah jadi asisten bersama saya di lab bahan lapis keras ya, Bahan Jalan lapis keras Raya. dan Jalan Raya, Pak. Ya, Jalan Raya. Waktu itu saya masih dosen baru, kemudian saya dibantu Mas Suko ini sama beberapa teman yang lain. Nah, memang luar biasa kegiatan Mas Suko pada saat mahasiswa. Saya kira sangat aktif ya di kegiatan mahasiswa dan juga di jadi asisten di Universitas Atmajaya. Kalau nggak salah pernah ngawas kuliah juga, ngawas ujian ya sama saya ya Mas ya. Ya, Pak. Hobi, Pak. Hobi dulu mau ya, hobi ngawas ujian karena kalau mahasiswa ngawas ujian itu seneng ya karena dapat honorarium gitu ya. Tapi kalau sekarang ya cuma buat beli. Ya, tapi itulah yang bisa membentuk antara lain saya yakin itu juga salah satu yang bisa membentuk Mas Suko untuk menjadi seperti ini ya. Betul nggak Mas Suko ya? Ya, Pak. Jadi Ya. memang saya dulu hampir mungkin paling lama Pak Beni. Ya. Saya itu karena kuliahnya pengen apa? Kalau ilmu itu pengen katam gitu, jadi saya dulu cukup lama, hampir 3 atau 4 tahun dulu jadi asisten, jadi di lab Jalan Raya. Ada tugas juga Pak, jadi dulu tugas Jalan Raya, terus tugas bahan lapis, lab Jalan Raya, lab bahan lapis ini juga memang seperti tadi disampaikan Pak. Jadi ketika ada di lab pun saya juga satu bisa banyak kenal, banyak ngerti adik-adik kelas. Jadi kemudian bahkan dulu ada kakak kelas yang sangat jauh, yang sangat senior waktu itu, kalau tidak salah namanya Om Boni, itu saya paling ingat itu, Mas Boni ini dari NTT atau dari mana waktu itu, dia sangat senior, dia juga butuh kita bantu. Artinya apa? Artinya di sana saya banyak sekali berinteraksi, bisa saling coaching, saling mentoring, saling ngajari. Dari sana bisa tahu bagaimana menyelesaikan sedikit masalah terkait tugas, bagaimana komunikasi, bagaimana meyakinkan teman-teman terkait hal-hal yang terkait jalan ini bagaimana, caranya bagaimana. Ini salah satu saja Pak Beni dari sekian banyak kegiatan saya yang menurut saya juga pada satu sisi juga membentuk alur pikir, membentuk tadi saya pikir sedikit-sedikit terkait pengkayaan masalah soft skill saya gitu Pak. Jaga ujian Oke, ya saya juga menarik. Nah, tadi disinggung itu salah satu momentum yang menyenangkan buat saya.
dapat honor, dapat makan siang, terus bisa mengisi waktu kosong, karena waktu itu akhir-akhir saya juga kuliah sudah jarang, jadi saya juga ada kegiatan seperti itu Pak Beni. Ya, oke. Eh, para pemirsa semua, jadi selain nanti Mas Suko menyampaikan sesuatu ini, silakan bagi para pemirsa yang sekarang saat ini menyaksikan secara live, nanti bisa menuliskan pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan ke Mas Suko. Bisa saja nanti tanya, Pak, di Adikarya masih ada lowongan nggak? Gitu. Boleh juga ya Mas Suko ya. Atau gimana sih cara melamar? Boleh juga. Nah, kalau ada yang punya nomor WA saya nanti bisa langsung karena saya lihat di pesertanya ini ada beberapa mahasiswa Atmajaya yang menonton acara ini bisa langsung japri ke saya nanti akan saya pilih pertanyaan-pertanyaannya. Kalau terlalu banyak ya nanti akan saya pilih pertanyaannya gini. Oke, silakan Anda menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau apa saja yang ingin ditanyakan ke Mas Suko. Nah, bagi para pemirsa semua, adik-adik semua yang teknik sipil, salah satu karya Mas Suko yang bisa Anda saksikan kalau Anda sudah kuliah di Atmajaya, yang paling dekat dengan kampus itu adalah flyover Janti ya Mas ya? Sorry, ya betul ya Mas ya? Betul, betul Pak, betul. Ya, flyover Janti itu ketika Mas Suko sudah setahun di Adikarya kalau nggak salah. Betul Ya, Pak. setahun. Nah, kemudian gedung JEC kalau nggak salah, gedung JEC, kemudian Among Rogo, kemudian stadion ya Mas ya, stadion ya itu Ya, juga ya karya-karya Mas Suko saat ini. Kalau sekarang Mas Suko itu tinggal nganu aja mengkoordinir aja dari kantor ya toh. Tinggal memantau telepon, datang ke lokasi ya memantau semuanya. Kalau dulu memang pada awal-awalnya beliau langsung terjun di lapangan dan luar biasa dari awal sampai sekarang itu nggak pernah keluar dari Adikarya ya. Masuk ke ya. betul Pak. Jadi persis yang disampaikan Pak Beni tadi, memang saya meniti karirnya pertama kali, sebenarnya sebelum di Janti Pak, saya pernah ada satu tugas atau pertama kali saya masuk itu di Jembatan Jajar tepatnya. Jadi di Demak, di Kadilangu dulu saya sempat istilahnya di sana 2-3 bulan lah bekerja di sana. Waktu itu ada juga alumni kita, almarhum Pak Gading yang waktu itu menjadi atasan saya di Jembatan Jajar. Itu saya pertama kali masuk di sana. Kemudian tahun 2000 akhir itu saya pindah ke Janti Flyover ini, kembali ke Jogja, kemudian dari Janti ke JC, kemudian dan seterusnya beberapa proyek seperti mungkin Embung Tambak Boyo yang di belakang UII itu juga kebetulan saya juga pas dari sejak awal proyek sampai saya jadi project manager di Embung Tambak Boyo, ada Saboda Merapi Pak. Jadi bangunan-bangunan Merapi yang di paling ujung Kali Gendol itu saya kebetulan waktu itu jadi project manager di sana. Kemudian Riyad Jembatan pasca gempa itu juga banyak sekali jembatan, jembatan Kerasa itu juga yang baru Pak, yang sisi kiri kalau menuju arah Magelang, jembatan baru itu kebetulan saya juga project manager di sana. Ya. Jadi cukup lumayan Pak, apa yang bisa dikerjakan alumni Atmajaya ini Pak di Jogja. Jadi Oke. pikir itu yang terkait pengalaman-pengalaman saya waktu di Jogja. Oke, luar biasa sekali pengalamannya ya. Mungkin bisa diceritakan Mas Suko ya. Saya kira sebelum ini kan kita pernah bincang-bincang ya. Saya tertarik dengan cerita Mas Suko, mungkin bisa di-share ke teman-teman mahasiswa tentang bagaimana kita menghadapi tekanan, kita menghadapi suatu pekerjaan yang kadang-kadang tidak kita sukai, tapi justru kalau itu bisa kita maknai dengan baik, itu justru menjadi yang bisa menjadikan Mas Suko sekarang ini gitu ya. Silakan Mas Suko. Iya Pak, jadi memang ada dua cara pandang Pak ketika kita menghadapi tekanan ini. Ini adalah sebenarnya masalah atau peluang Pak. Yeah. Jadi, nah
selama ini saya selalu dilatih ya, diajarkan untuk melihat sebuah masalah, sebuah tekanan ini menjadi peluang. Jadi ada situasi sulit, situasi berat ini selalu diajarkan bahwa ini bukan sebuah masalah yang harus dihindari, tapi sebuah peluang yang nantinya pasti akan bermanfaat buat kita. Artinya challenge-challenge seperti itu memang sesuatu yang harus ditaklukkan lah, bahasanya begitu. Jadi sama Pak, di pekerjaan saya juga beberapa kali saya mengalami juga situasi-situasi dalam tekanan ini, tekanan waktu misalnya. Contoh, ketika saya pertama kali menjadi Project Engineering Manager. Jadi itu waktu itu pertama di proyek Jogja Expo Center, Pak. Jogja Expo Center itu dari posisi sawah, Pak. Dari posisi sawah, bulan Juni. Jadi Juni tahun 2001 kalau tidak salah itu kita mendapatkan kontrak proyek itu, sementara bulan Januari itu harus sudah selesai dan harus dipakai untuk waktu itu acara ASEAN Travel, mungkin Asia Tourist Forum ATF. Nah, ini pertama kali kita melihat ini juga sesuatu yang nggak masuk akal, Pak. Di satu sisi desain juga belum ada, jadi waktu itulah baru kita mengenal adalah design and build dikerjakan dalam situasi fast track, Pak. Kita hanya dapat waktu sekitar 6 bulan membuat gedung segede itu. Seperti apa lalu solusi-solusinya? Padahal itu masih ada proses kita menimbun tanah sekitar hampir 2 meter sampai 3 meter. Kemudian bagaimana tantangan lingkungan, bagaimana strategi yang paling cepat pakai apa. Nah, ini juga jadi pilihan saat kita diskusi awal, Pak. Ada tantangan teknis bahwa ini juga tidak boleh ada konsolidasi, tidak boleh rusak, tapi ada situasi bahwa ini harus jadi. Nah, ini juga bagi kami tantangan waktu itu, sehingga dipilihlah berbagai macam desain seperti pondasi pakai pancang, baja strukturnya kita pilih baja yang cepat. Yang cepat artinya begitu kita hitung tidak perlu menunggu umur, bisa dipabrikasi di luar, bisa di erection langsung bersamaan, kemudian dipasang dinding pun kita pakai dinding panel, Pak, pakai GRC yang di dalam GRC board, kemudian bagaimana plafon juga pakai konsep cross diminti, atap pun juga pakai atap yang ringan, dan seterusnya. Artinya pemilihan-pemilihan itu memang jadi tantangan, dan waktu itu puji Tuhan juga pada saat dibutuhkan juga bisa diselesaikan, Pak. Jadi walaupun waktu itu sempat kita tahu bulan-bulan berember ini kan hujan, badai, dan sebagainya kan juga banyak. Nah, ini puji Tuhan, Pak, kami tim ini bisa menyelesaikan proyek itu. Jadi pasca itu memang jadi challenge buat kami juga. Setelah berhasil, memang satu, kita bisa meninggalkan legacy bagus, Pak. Ini juga menjaga nama Adikarya, bahwa Adikarya menjadi korporasi yang memang bisa menyelesaikan sesuatu yang fast track, yang cepat. Nah, mungkin juga sebagai referensi, Pak, kami pun juga dibilang rekor ya, memang rekor, tapi contoh yang rumah sakit UGM, Pak. Jadi Adikarya ini barusan bisa menyelesaikan pekerjaan arsitektur ataupun finishing rumah sakit di UGM sebagai rumah sakit COVID ini hanya 38 hari, Pak. Jadi ini juga salah satu prestasi kita juga, bahwa kita bisa membuat gedung rumah sakit. Waktu itu yang ada adalah struktur, kemudian diteruskan oleh kita, arsitek dan finishingnya dalam waktu hanya 38 hari. Sampai operasional, Pak, dengan segala macam dinding, AC, lampu, persyaratan-persyaratannya sesuai standar rumah sakit, ini bisa. Artinya challenge-challenge seperti itu memang bagi kami juga menjadi hal yang terbiasa, tidak membuat kami malah ini bukan masalah, ini harus tantangan yang harus kita selesaikan. Jadi itu yang saya sampaikan kemarin, Pak, waktu diskusi, bahwa kadang namanya tekanan, tantangan ini kalau kita bisa merubah mindset kita menjadi sebuah peluang, ya peluang tadi, peluang membangun legacy, peluang membangun inspirasi bagi yang lain, ini juga saya pikir sangat baik untuk kita jalankan, Pak. Oke,
Menarik sekali. Jadi bagaimana kita menanggapi ya setiap sesuatu yang harus kita hadapi itu ya, apakah itu menjadi suatu halangan atau rintangan atau gangguan atau justru malah menjadi tantangan yang bisa memacu kita untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, ketika Mas Suko tadi cerita tentang bagaimana harus fast track ya untuk pembangunan di JEC dan sebagainya, saya kira kemampuan saya kira bukan hanya kemampuan teknis ya, justru yang dibutuhkan oleh seorang manajer di situ adalah kemampuan saya kira untuk komunikasi, untuk bernegosiasi, untuk berani memutuskan itu yang mungkin yang secara teori tidak diajarkan di kampus mungkin ya Mas Suko ya. Betul Pak, jadi itu yang saya pikir adalah tadi kembali ke teori soft skill tadi Pak. Bagaimana kita ini dengan opsi-opsi teknis tadi lalu membuat keputusan-keputusan yang memang harus tepat. Bagaimana waktu itu kami mengorganisir jumlah tenaga yang banyak. Bagaimana kami harus cepat mengambil keputusan. Bagaimana kami harus cepat memutuskan terkait dengan spesifikasi. Bagaimana kami memanage waktu, memanage schedule supaya tidak terlambat. Bagaimana kami berkomunikasi ke vendor, ke mitra, supaya mereka juga tepat waktu. Artinya pada titik tertentu waktu itu memang ribuan pekerja berada di dalam kompleks itu, Pak. Bagaimana menjaga keamanan mereka, bagaimana menjaga masalah keselamatan, menjaga kebersihan, dan banyak hal. Artinya di situ memang soft skill kita, bagaimana negosiasi dengan owner, meyakinkan owner bahwa ini memang pasti jadi. Percayalah pada kami, pasti jadi ini. Nah, ini salah satu yang terus kita komunikasikan, meyakinkan dengan apa ya, dengan sebuah konsep teori, tapi kemudian juga kita tunjukkan dengan bukti-bukti kerja. Ini loh Pak, orangnya juga sudah tambah. Ini loh Pak, materialnya juga nambah. Ini loh Pak, bahwa kami sudah siap. Nah, ini saya pikir itu yang saya kembali ke tadi, bagaimana aplikasi dari sebuah soft skill, memanage sebuah pekerjaan yang memang harus semuanya dilakukan dengan cepat dan tepat. Seperti itu Pak. Tentunya kualitas hasil tetap menjadi tolak ukur juga Pak. Gitu. Oke. Berarti nanti semakin karir kita atau posisi kita di perusahaan itu semakin tinggi, justru kemampuan soft skill-nya yang dibutuhkan ya, hard skill-nya sudah. Mas Suko, ini ada satu pertanyaan dari Mas Bara Aryadi Tama ini ya. Selamat siang, saya mau tanya hal apa yang perlu dipersiapkan jika ingin kembali bekerja di dunia konstruksi khususnya di dunia kontraktor ya. Itu Mas Suko. Apa yang perlu dilihat? Ya. Apa saja yang perlu disiapkan jika ingin kembali bekerja di dunia konstruksi ya. Mungkin dia dulu tidak di bidang konstruksi terus mau kembali lagi, itu kira-kira apa yang kalau untuk saat ini apa yang ingin disampaikan Mas? Ya dulu, jadi gini Pak, untuk bekerja di konstruksi ini memang ada dua model. Seperti saya ini meniti karir jadi pegawai Pak. Ada juga yang memulai menjadi pengusaha. Nah ini kalau yang dimaksud menjadi pegawai ya, saya pikir ya cara kembali bagaimana ya, cara kembalinya ya harus kembali ke atau mencari pekerjaan di bidang konstruksi Pak. Saya pikir jawabannya ya seperti itu. Kalau tidak ada kesempatan untuk menjadi pegawai di bidang konstruksi juga tidak bisa. Atau kalau memang ingin merintis menjadi pengusaha, ya berarti saya pikir silakan dimulai aja. Dimulainya bagaimana? Kalau mau dari skala kecil ya konstruksi ini kan banyak. Dari mulai rumah, seperti tadi saya sampaikan, menjadi mitra, itu kan juga banyak Pak. Peluang-peluang menjadi subkon, menjadi spesialis di bidang tertentu, spesialis pasang gypsum, pasang atap, pasang apa ini juga banyak. Artinya memang
tergantung pilihannya mau seperti apa. Kalau memang mau jadi pegawai ya memang apa ya berusaha untuk bisa masuk. Contoh beberapa alumni Atmajaya juga juga kebetulan kan di Adikarya sekarang sekitar hampir 60-an atau 70 Pak ya. Alumni Atmajaya yang ada di Adikarya. Jadi kebetulan saya ini kalau dibilang direktur kedua di Adikarya yang dari Atmajaya. Sebelum kita ini, sebelum saya ada Pak Aji namanya, ini angkatan tahun 80 sekian, saya kurang tahu pastinya. Beliau 2017 pensiun jadi direktur Adikarya. Nah, saya kedua kalinya yang jadi direksi di Adikarya. Nah, sama Pak, untuk menjadi teman-teman pun yang saya tadi bilang 70 juga mereka kebetulan datang ke saya, kemudian juga dites, diuji juga masuk. Nah, mereka langsung kerja dan mereka memulai. Jadi kalau jawabannya ya seperti itu aja menurut saya bahwa bagaimana caranya ya silakan datang aja ke para kontraktor ini gitu atau konsultan gitu Pak ya. Oke. Banyak pertanyaan lagi ya, tapi nanti saya akan coba pilih ya. Jadi setelah saya upload tadi, ternyata banyak mahasiswa yang tertarik dengan Adikarya ini, Pak Suko, dan pengen tertarik untuk bisa masuk ke Adikarya ini. Nah, semoga nanti akan lebih banyak yang bisa bergabung di sana. Ini ada salah satu penanya, ya. Kemarin aja ada 5 mahasiswa yang kita terima magang di Banda Aceh Pak, di Aceh Pak. Ada 5 magang ya. Oke, ya. Jadi saya kira kesempatan-kesempatan seperti itu bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa ya, mumpung saya kira dari perusahaan juga untung gitu ya, mahasiswa juga untung ya, karena saya kira perusahaan juga bisa kemudian sembari menseleksi apakah ini layak atau tidak gitu ya, seleksi alam gitu ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, oke. Selamat siang, saya mau bertanya untuk pertama kalinya Pak Suko bekerja pada posisi apa nggih? Melihat lulus di tahun 2000 dan 2001 sudah menjadi project engineering ya, manager di proyek CEC, itu hal yang sangat menginspirasi sekali gitu ya. Kok karirnya cepat banget ini, luar biasa ini Pak Suko. Ini ada yang tanya seperti itu. Silakan Pak Suko. Ya, jadi awal saya dulu menjadi Atek, Pak. Atek itu bagian administrasi, Pak. Jadi administrasi kontrak, administrasi pelaporan, administrasi ya semua terkait administrasi itu saya kerjakan. Jadi saya waktu di mana? Di Demak bypass itu jadi Atek, kemudian menghandle urusan quantity, kemudian juga bicara quality, bicara data. Jadi kemudian drawing juga Pak. Jadi kebetulan Pak di proyek saya ini saya dulu itu waktu itu posisinya di Demak itu cukup jauh, tidak banyak yang ada tugas di sana Pak. Jadi personelnya memang waktu itu sedikit. Nah ini yang saya bilang tadi, ketika situasi demikian personel sedikit justru bagi saya kesempatan Pak. Saya bisa mengerjakan pekerjaan terkait drawing, saya bisa mengerjakan terkait quantity, terkait quality, terkait administrasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang basic, membuat metode kerja, melakukan evaluasi, ini saya lakukan, Pak. Kebetulan waktu itu saya hanya bertiga, di tim engineering itu hanya bertiga, itu saya mengerjakan semua, bareng tim ini 3 orang ini mengerjakan banyak hal, semuanya gitu Pak. Jadi ini saya bilang bahwa kondisi bahwa waktu itu jumlah stafnya nggak banyak, jumlah stafnya terbatas, kami ini tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah atau sebuah kesusahan. Kami ya justru memanfaatkan itu sebagai momentum untuk kami belajar gitu. Kebetulan sekarang memang setelah itu pindah ke Janti Pak. Sama di Janti Flyover itu juga jumlah orangnya memang tidak banyak juga. Nah, jadi kebetulan juga di sana waktu itu kontraknya adalah kontrak loan dengan pendanaan dari JICA, di mana tingkat administratif dan sebagainya cukup tinggi dan juga waktu itu
pekerjaan flyover tahun itu kan juga belum banyak. Nah, ini juga kesempatan bagi saya, walaupun sedikit orang, tetapi kita kerjakan. Saya bisa mencoba menguasai berbagai hal yang ditugaskan di bidang engineering, Pak. Nah, Nggih. sehingga mungkin rasa waktu itu cukup, sehingga saya ditugaskan menjadi engineering manager di JEC, Pak. Jadi itu pertama kali seperti itu. Jadi semua dikerjakan, Pak, karena memang orangnya terbatas, jumlah pekerjaannya banyak, tidak mengeluh, tidak apa, kita kerjakan semua lah. Nah, Iya. satu Pak, teman saya yang jadi partner di tim itu juga sama Pak. Kebetulan dia juga mengerjakan dengan mungkin juga sama dengan saya, semua dikerjakan, semua dipelajari. Sekarang dia juga sama Pak, sudah pada posisi ada menjadi GM di infrastruktur 1 di Adikarya dan GM di gedung Pak. Jadi ini teman-teman kami yang waktu itu bertiga di Janti Flyover, kami dulu bertiga. Nah ini sekarang juga kebetulan, tidak tahu ini kebetulan atau memang menurut saya juga bukan kebetulan Pak, bahwa ini memang bukti bahwa sebenarnya bahwa tadi ketika kami hanya bertiga dituntut untuk menyelesaikan banyak urusan itu bisa kami kerjakan sendiri bersama bertiga ini, semuanya akan bisa memahami lah proses bisnis ini dengan lebih baik. Jadi kebetulan yang dua tadi teman saya yang saya sampaikan sekarang menjadi GM Departemen Gedung di Adikarya, yang satu menjadi GM di Infra 1. Ini mereka adalah kawan-kawan saya waktu itu awal sekali. Itu jadi kalau dibilang dari cepat ya kebetulan kita waktu itu wis pasrah Pak. Karena nih wong tiga semua dikerjakan ya sudah kita kerjakan bertiga. Apa-apa yang Iya. menjadi ketugasan di engineering. Jadi kita tahu sekali bahwa proses engineering harus seperti apa gitu. Nggih. Saya kira menarik sekali ya. Jadi ini adalah bukti bahwa ketika menerima tugas itu kan kadang-kadang orang merasa, wah aku kok kabeh-kabeh gawean dimblekin ning aku gitu ya. Tapi Ya, kalau kita bisa memaknainya dengan bijak gitu ya, justru itu adalah kesempatan kita untuk belajar dan itu benar-benar dimanfaatkan di masa-masa awal karir Mas Suko ya ketika di Adikarya dan oke. hasilnya ya bisa tampak sekarang ini. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan dari tadi titip salam buat Pak Mas Suko, katanya dulu pernah waktu kuliah umum di Atmajaya jadi moderator ya. Ya, Iya, dan ini tadi kontak saya pengen masuk Adikarya masih bisa nggak ya untuk usianya gitu ya. Nanti kontak sendiri saja gitu ya. ya, Japri WA saya. Japri ya. Ya, gitu ya Mas. Yang tadi nanti bisa japri ke Mas Suko karena Tapi baru banyak juga Pak yang sudah masuk, keterima di kita, juga pindah, juga banyak. Jadi teman-teman Atma Jaya ya, waktu itu daftar, diwawancara, dites, memenuhi syarat, tapi juga baru sebentar pindah. Itu juga ada beberapa Pak, ada sekitar 10 juga begitu. Jadi memang kadang ya ada yang bilang adikarya baik, tapi ternyata masih juga sebagian memandang di luar juga lebih baik ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, Pak. Jadi prinsipnya ya, kita terbuka juga Pak. Siapa yang memang mau ayo bergabung berkarir di sini nanti disampaikan nanti ya diwawancara, dites dan sebagainya gitu Pak. ya, oke. Terima kasih Mas Suko. Jadi membuka kesempatan bagi teman-teman yang apa namanya akan mendaftar di Adikarya. Saya kira sekarang pekerjaan-pekerjaan konstruksi juga tidak berhenti ya meskipun masa pandemi gitu ya. Nah, Betul. yang berikutnya pertanyaan dari Cornelia Putri. Ini sangat menarik sekali berhubungan dengan menyiapkan diri menjadi profesional di bidang konstruksi ini. Selamat siang Pak, saya mau tanya, pernah nggak Bapak gagal atau pernah nggak Bapak gagal dalam suatu pekerjaan Anda? Terus bagaimana Bapak mengatasi dan menghadapi kegagalan tersebut? Nah, saya kira itu menarik ya untuk mungkin masuk ke cerita pengalamannya gitu ya. Silakan masuk ke. Gagal ada dan banyak. Hmm. Jadi salah satu yang contoh ini. Jadi waktu itu jadi bahasanya itu bukan apa ya. Jadi waktu itu kita sedang ada pekerjaan bongkar jembatan Kerasak, Pak. Hmm.
Jadi jembatan Kerasak yang lama, yang kalender Hamilton itu, waktu itu tahun berapa ya? 2000, lupa saya. Waktu 2005 apa 6 apa berapa Karena ya? truk meledak itu ya, truk tangki meledak itu ya? Bukan Pak, itu setelah jauh sebelum kami. Kami Oh iya, barusan 2006 gitu. Jadi iya. waktu itu kami bongkar kalender Hamilton. Jadi protap metode kerja waktu itu sudah disetujui oleh Bina Marga. Nah, kebetulan waktu itu construction manager kami ada sebuah, ya istilahnya dia pengennya cepat Pak, lalu melakukan karena ada sebuah material support yang waktu itu belum sampai, itu dia memaksa mengeksekusi membongkar beberapa sambungan sebelum ada. Lah, itu dampaknya adalah jembatan waktu itu belum 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 turun tapi miring, Pak. Jadi, nah ini bagi saya waktu itu adalah kegagalan saya untuk memimpin teman-teman saya melakukan pekerjaan sesuai prosedur, sesuai apa-apa yang sudah disepakati. Jadi waktu itu saya juga melaporkan ke Bina Marga bahwa saya juga mohon maaf ini ada kegagalan seperti ini, dan waktu itu kami berjanji dalam waktu 1 hari bahwa masalah ini akan segera selesai. Nah, itu segera saya laporkan, kejadiannya adalah sore. Sore waktu itu kebetulan saya waktu itu di Jogja ada 8 proyek bersamaan, Pak. Karena kebetulan Jogja ini lokasinya dekat-dekat, saya juga waktu itu beberapa proyek jadi kepala proyek di beberapa tempat. Karena ini kondisinya luar biasa, saya kemudian telepon ke owner-owner saya yang lain, saya mohon pengertiannya, lalu beberapa tim ini saya tarik, saya minta izin lah ke owner ini bahwa saya mengganggu proyek tersebut barang 1 kali 24 jam karena saya ada gangguan, ada masalah yang kalau saya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 24 jam, lalu lintas di mana keluar dari Jogja menuju Magelang akan terputus kalau sampai jembatan ini akan roboh gitu. Nah, waktu itu akhirnya seluruh sumber daya kita kerahkan, support-support yang kemudian belum ada ini saya akhirnya meminjam dari support dari Bina Marga, saya pinjam, saya pasang, dan puji Tuhan dalam waktu tidak sampai 24 jam, jadi esok hari siang itu semua sudah tersupport dan kami pun kembali ke prosedur. Ini yang saya ceritakan bahwa kegagalan kami juga pernah ada. Nah, begitu saya gagal, saya pun segera merespon dengan saya melaporkan, saya memohon maaf, dan kemudian saya melaporkan apa-apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak muncul masalah yang lebih besar. Nah, tentunya tadi saya contoh telepon ke owner kami yang lain, bernegosiasi. Pak, tim saya yang di sana saya ambil dulu sebagian untuk membantu di sini untuk kerja, untuk mengamankan ini. Saya juga minta tolong ke sana, buat pinjem. Ini ada kondisi begini, ini saya harus pinjem ini. Nah, itu saya pikir hal-hal seperti itu dengan cepat diputuskan, dikomunikasikan, tim juga segera dikonsolidasikan, segera juga untuk mengatasi masalah. Sehingga harapan saya bahwa tidak muncul masalah yang lebih besar, itu betul-betul tercapai gitu. Artinya bahwa upaya keras kita, doa kita ini dikabulkan, jadi kita juga selesai. Artinya masalah itu selesai, tidak muncul masalah-masalah baru. Jadi itu salah satu contoh kegagalan saya yang memang pernah saya alami, namun memang harus segera direcovery untuk segera diselamatkan. Artinya bahwa tidak mungkin lagi atau tidak, supaya tidak muncul lagi masalah yang lebih besar. Kira-kira begitu Pak. Ini contoh kalau gagalnya gitu. Jadi saya kira setiap ya dari kita ya para pekerja ini termasuk saya juga pernah gagal gitu ya. Terus bagaimana kita melakukan itu? Nah, itu butuh suatu kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat untuk mengatasi itu ya Pak Suga ya. Betul. Iya.
Jadi saya kira penjelasan dari Pak Suko ini luar biasa ya. Jadi ini adalah bukti atau cara-cara Pak Suko untuk tadi menceritakan, membuktikan bahwa kemampuan soft skill itu memang sangat mutlak diperlukan kalau kita mau sukses gitu ya. Bahwa kita mampu untuk berkomunikasi, tadi kan harus bernegosiasi dengan bina marga, itu bukan suatu yang mudah cuma telepon saja, tapi bagaimana kita bisa menjelaskan itu kan supaya negosiasi kita itu bisa diterima oleh owner dan sebagainya. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya masih banyak masuk kok ya. Nggak apa-apa, kita maju melonjak dari jadwal nggak apa-apa ya Mas Suko ya. Menarik sekali ya, menarik ya. Ya. Nah, ini juga ada dari Yogi Selama Pongkalua gitu. Mohon tips trik untuk job seeker seperti saya yang sudah 3 tahun masih mencari pekerjaan. Ini Pak Suka, apa sih yang yang harus di trik-triknya seperti apa supaya lekas mendapat pekerjaan. Ini saya kira juga lulusan dari teknik sipil, Mas Suko. Ya Pak, jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa mencari pekerjaan ini apa ya? Ya gampang. Saya ini bicara cari kerjaan gampang karena memang saya dulu cari kerjaannya juga gampang, Pak. Lulus langsung diterima kerja. Beberapa teman di Atma Jaya yang ada di Adikarya mungkin ada yang gampang juga, ada yang susah juga sama. Lah mungkin di luar ini juga saya kurang tahu, tapi kalau pertanyaan adalah piye caranya supaya bisa gampang cari kerjaan, ya namanya cari kerjaan saya pikir standarnya kan ada Pak ya. Standarnya ini Ya. pasti akan dilakukan tes, dilakukan wawancara. Wawancara kan ya sama Pak, seperti tadi adalah awal bagi kita meyakinkan yang mau menerima kita kerja ini bahwa saya ini mampu gitu Pak. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita nggak kenal, pengen meyakinkan supaya saya mampu ini ya bagaimana mengeksplor diri, menceritakan terkait kompetensi diri, menceritakan terkait apapun yang dipunyai lah. Saya teknik sipil nih, saya siap bekerja. Ya, kasarnya misalnya ya sudah saya digaji berapapun mau dulu lah. Asal bisa kerja, bisa punya pengalaman. Jangan tahu-tahu masuk kerja mintanya gajinya yang tinggi ya. Ini contoh Pak. Contoh, ya. Artinya apa? Artinya pada fase awal ya bagaimana menjelaskan, menceritakan dan yakinkan bahwa memang passion kita atau kita ini punya kompetensi gitu. Kompetensi tadi yang saya bilang. Ya, apapun bekal kampus kan juga perlu, Pak. Tadi Ya. saya bilang bahwa hard skill ini juga perlu, tapi note saya kan secukupnya, tidak harus nilainya 4 semua, A semua, enggak harus. Ya, malah lebih bagus itu yang punya nilai bervariasi, Pak. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ya itu lebih bagus Ya. menurut saya. Jadi lebih komplit gitu. Jadi itu menurut saya bagian dari menjelaskan tadi bahwa disampaikan bahwa ini loh saya ini punya kemampuan ini, punya pemahaman seperti ini, tempat Bapak kalau membutuhkan saya mampu lah, saya bisa. Gitu. Jadi memang pada tahap awal meyakinkan atau ya kedua ketepatan dalam memilih nih. Misalnya nih, contoh-contohnya memilih saya ini pas nggak sih di kontraktor atau saya ini pas nggak sih di kontraktor, jangan-jangan saya pasnya di konsultan, jangan-jangan saya pasnya di spesialis pondasi, jangan-jangan saya pasnya di spesialis pekerjaan atap. Ini saya pikir bicara konstruksi kan tidak hanya di Adikarya Pak, di Ya. semua bidang di mitra kerja main kontraktor juga banyak. Nah, ini nih jadi satu meyakinkan, kedua membuka wawasan Pak bahwa namanya konstruksi ini nggak melulu Adikarya, nggak melulu BUMN Karya, nggak melulu, tapi juga Semen Indonesia, Krakatau Steel, terus itu juga menurut saya juga bagian dari dunia konstruksi dan mereka juga membutuhkan alumni engineering seperti itu gitu. Itu yang
yang saya pikir ya semoga bisa menjawab tadi bagaimana masuk ke ke dunia konstruksi tadi gitu. Selain memang ya siapa tahu kirim ke saya, siapa tahu dites di Adikarya cocok dan masuk, ini juga nggak ada masalah menurut saya gitu Pak. Ya, oke, siap. Jadi saya tertarik dengan tadi passion ya. Jadi ketika kita bekerja kan juga tidak melulu teknik sipil itu harus di kontraktor gitu ya, tapi juga bisa di konsultan, bisa juga Nah, oh kira-kira saya cukup lebih ke owner bidang PU-nya atau pengguna juga bisa regulator Pak. pengguna. Di owner, di PU, menjadi di Angkasa Pura, di Ya. Pelindo, ini juga sangat membutuhkan Pak. Di pelabuhan Pelindo ini yang ngurusi pelabuhan Indonesia Mhm. banyak Pak teknik sipil yang memang nanti mereka menjadi owner developer itu juga banyak menjadi developer. Jadi nggak hanya di kontraktor, tapi bahwa percaya bahwa sipil ini atau dunia konstruksi ini sangat luas lah. Dan hari ini Ya. arahnya Indonesia ya memang sedang arahnya membangun. Jadi memang top-topnya atau sebenarnya momentum bagus Pak buat teknik Mhm. sipil untuk meniti karir di konstruksi ini. Gitu. Oke, oke, sih menarik sekali ya. Ada pertanyaan lagi Mas Suko ini ya dari Puspa Ayuning Tias. Selamat siang. Di era dengan sebagian penduduk adalah generasi milenial dengan teknologi meningkat, bagaimana cara kita untuk menyiapkan diri agar mahasiswa siap untuk berada di titik atau posisi tersebut ya. Ini maksudnya gimana ini? Ya karena untuk generasi milenial bagaimana mereka harus menyiapkan, kan beda dengan zaman kita dahulu tuh Mas Suko ya. Ya, Ya. Zaman kita dahulu kan sudah ada kuliah at home ya, Mas Suko ya. Kalau sekarang, ya oke. ya, ini sedikit cerita masalah kuliah at home ini. Kemarin saya sempat cerita ke Pak Beni nih. Pak Beni, kalau hari ini orang-orang sibuk cerita bahwa kuliah from home. Nah, saya dulu tahun 94 sampai 2006 saat kuliah itu sering sekali saya kuliah from home. Teman-teman yang lain kuliah di kampus, nah, saya di rumah kuliah sendiri gitu. Nah, ini jobnya seperti itu. Saya pikir kemarin saya sampaikan. Terus jawab tadi pertanyaan Puspa. Ini Puspa, namanya Puspa ini kebetulan Atma Jaya yang kerja di Adikarya ada namanya Puspa juga Pak. Saya Iya, nggak tahu iya. orangnya sama atau tidak, tapi gambaran saya begini Pak, di era saat ini, di dunia saat ini memang bicaranya adalah teknologi. Dan di konstruksi ini memang keniscayaannya Pak, bahwa teknologi konstruksi ini juga terkait dengan IT. Jadi ini juga yang kemarin saya sampaikan ke Pak Beni juga waktu kita diskusi awal, bagaimana juga kampus beradaptasi Pak dengan kebutuhan dunia konstruksi saat ini. Jadi Iya, misalnya kalau zaman saya dulu namanya tugas bangunan gedung itu saya masih disuruh gambar pakai kalkir, iya, pakai pulpen, pakai apa. Mungkin setelah itu saya nggak tahu, mungkin pakai gambar, pakai CAD. Nah, iya. hari ini mungkin mestinya sudah pakai BIM modeler, Pak. Jadi anak-anak minimal diajari untuk memahami ataupun ada kuliah terkait BIM. Jadi Building Information Modeler. Jadi teman-teman ini supaya nggak gagap lagi, Pak. Jadi Iya. alumni kita ini juga diajari bahwa teknologi-teknologi selain kalau dulu zaman saya ngitung ya pakai SAP, pakai apa gitu lah. Sekarang kan software-software itu kan banyak sekali, Pak. Nah, mestinya memang satu bahwa teman-teman yang concern atau passionnya di dunia hitung menghitung mungkin juga ada baiknya kalau kampus ini juga melengkapi dengan berbagai macam software-software yang yang terkait dengan masalah-masalah di konstruksi, Pak. Iya. Software-software ini macam-macam dari software merencanakan jalan tol, merencanakan struktur, merencanakan apa ini juga banyak. Kedua, mungkin terkait BIM ini juga menarik Pak kalau mungkin mulai ada mata kuliah terkait itu karena nantinya itu di dunia konstruksi
BIM itu menjadi seperti halnya ketika anak-anak itu fase mengoperasikan Microsoft Project atau AutoCAD atau apa. Jadi menjadi sesuatu yang memang sudah butuh. Orang membaca schedule, membaca kebutuhan bahan bagi supervisor, bagi procurement itu sudah based on satu master yang ada di BIM tersebut, Pak. Nah, ini juga supaya tidak gagap, Pak, alumni-alumni juga perlu untuk seperti itu. Artinya menjawab pertanyaan tadi bagaimana ini ya memang anak-anak kita atau adik-adik ini bagaimana diajari untuk punya kemampuan beradaptasi terhadap teknologi tadi, Pak. Pertama ya dikenalkan, dipraktekkan, kemudian mulailah tugas-tugas atau apa itu perencanaan itu sudah bukan lagi dengan yang lama yang dengan old teknologi atau old software tapi berkembang Pak dengan software-software yang memang baru. Mungkin kalau persoalannya mahal bisa dijajaki juga Pak masalah kerjasama dengan kampus-kampus dengan apa dengan perusahaan-perusahaan Pak yang misalnya konstruksi atau konsultan atau apapun saya pikir mestinya bisa Pak menjajaki kerjasama misalnya persoalan lisensi mahal. Nah ini bisa bisa mulai dijajaki pembicaraan-pembicaraan ke arah sana Pak. Artinya bahwa apapun namanya dunia konstruksi ini juga butuh lulusan-lulusan perguruan tinggi yang memang juga bisa fast respon terhadap kemajuan atau teknologi ini Pak. Jadi saya pikir kata kuncinya adalah ya beradaptasi, kemudian harus memang ngerti bahwa meyakini Pak, meyakini bahwa keniscayaannya dunia ini, dunia konstruksi ini adalah sangat dekat dengan teknologi. Berarti bagaimana kalau itu sebuah keniscayaan? Ya sudah didekati. Tidak bisa kita lari atau pergi atau menjauh dari keniscayaan itu. Ya memang harus dikawal. Nah, bagaimana tadi kampus menyiapkan? Nah, seperti yang saya bilang, jadi bahwa menyiapkan diri menjadi profesional sekali lagi bukan urusan alumni saja Pak, tapi mungkin ini masukan Pak, ini mungkin juga urusannya kampus. Bagaimana kampus Ya, betul. tapi agar kawan-kawan ini juga siap Pak untuk beradaptasi masuk ke dalam situasi kerja seperti itu. Oke, terima kasih Pak Suko. Menarik sekali tadi ya. Jadi ketika kita sekarang ini berada di atau generasi-generasi milenial ini juga mestinya kita menyiapkan diri ya sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini ya kemajuan teknologi dan sebagainya. Bagus yang disampaikan Mas Suko tadi bahwa ya mungkin bisa saya sampaikan Mas Suko ya. Kalau zaman Mas Suko dulu saya kuliah dulu kan masih pakai manual ngitung gitu ya Mas ya. Gambar pakai kalkir gitu ya. Nah, sekarang kita juga sudah untuk menggambar bangunan kita sudah pakai AutoCAD ya, meskipun yang tangan juga masih diajari karena itu dasar ya, tapi juga dilengkapi dengan itu. Analisis struktur kita juga ada analisis struktur dengan komputer. Saya kira ini kuliah wajib. Jadi tidak melulu harus kalau dulu pakai tangan itu ya, hitungannya banyak sekali. Banyak sekali dan kalau kita mengerjakan tugasnya paling 2-3 lantai udah kemeng gitu. Sekarang kalau dengan software kan bisa berlantai-lantai itu dengan mudah kita bisa selesaikan. Masalah BIM tadi juga perlu kami sampaikan bahwa di Atmajaya di di program studi teknik sipil Atmajaya kita juga sudah ada mata kuliah tentang BIM ini. Jadi para mahasiswa nanti bisa mengambil mata kuliah itu di mata kuliah pilihan, Pak. Sementara masih mata kuliah pilihan, tapi ini bisa diambil oleh semua jurusan, bahkan juga bisa dari lintas prodi sebenarnya sih. Ya, ada beberapa mata kuliah yang bisa diambil dari lintas prodi. Jadi kalau mahasiswa sipil pengen belajar tentang ekonomi misalnya saja, mestinya nanti akan bisa juga belajar beberapa mata kuliah tentang ekonomi di mata kuliah pilihan di sana ya. Nah, ini juga sedang kami kembangkan seperti itu. Ya, jadi saya tambah Pak sedikit bahwa BIM ini nantinya sebenarnya lebih ke praktek manajemen konstruksi Pak. Ya. Jadi bukan letter atau bukan menggambarnya, bukan membuat modelernya yang menjadi menjadi target kalau menurut kami Pak. Tapi bahwa bagaimana kemampuan membaca, menganalisa
dan itu menjadi sebuah pola karena BIM sendiri kan ada 2D, 3D, 4D, 5D, 7D itu kan memang bagian dari itu. Sebenarnya persoalan BIM ini bukan persoalan bagaimana menggambar, tapi bagaimana memahami, karena itulah nanti manajemen proyek atau manajemen konstruksi itu akan akan bisa dibaca dari sana segala macam proses drawing, teknik, proses procurement, bahkan sampai ke proses operating maintenance, Pak. Jadi sebenarnya itu juga ya mungkin mudah-mudahan segera menjadi mata kuliah wajib, Pak. Jadi bukan dari mata kuliah pilihan, tapi memang menjadi wajib supaya semua memahami itu, bahwa karena ke depan manajemen konstruksi itu ya cukup dengan salah satu alat bantu yang paling kuat adalah dari BIM-nya BIM tersebut. itu ya. Ya. Oke, terima kasih sekali masukannya. Filosofinya Jadi seperti itu menurut saya gitu ya. oke. Jadi ya moga-moga nanti ini bisa akan bisa juga menjadi mata kuliah wajib ya justru ya kalau menurut Iya, usulan dari Mas Suko wajib, ya. Pak. Oke. Dan tadi usulannya bagus sekali bahwa mungkin perguruan tinggi bisa kerjasama dengan perusahaan ya, karena memang kalau di Atmajaya itu kami selalu mengusahakan bahwa software-software yang kami gunakan untuk perkuliahan itu berlisensi, dan memang itu harganya tidak murah, Pak ya. Nah, itu yang seringkali menjadi kendala. Nah, saya kira kalau ada dari perusahaan konstruksi juga menyadari bahwa betapa pentingnya ketika mahasiswa itu siap dengan itu, saya kira kerjasama ini bukan sesuatu yang sia-sia ya, karena perusahaan nanti juga akan bisa mendapatkan mahasiswa yang memang bisa menggunakan software dengan sangat baik, dan perguruan tinggi juga bisa menyediakan software dengan yang berlisensi ya, artinya kita tidak ilegal ya, dan itu saya kira tidak murah, Pak Y. Seperti Ya, yang kami gunakan sekarang ini, Zoom-nya kami ini kan juga lisensi, kami juga Microsoft yang kami gunakan semua di kampus itu juga semuanya lisensi, Pak, karena kami ada kerjasama dengan Microsoft ya, dengan Microsoft. ya. Nah, ini yang selalu kami jaga ya, dan itu kendalanya adalah mahal gitu ya. Mungkin nanti Pak bagian kerjasama dari fakultas atau universitas bisa kemudian kontak dengan beberapa perusahaan termasuk Adikarya nanti ya, Pak ya. Oke, Pak. Untuk bisa kerjasama ini ya, terutama untuk penyediaan software supaya lulusan kami bisa menggunakan software-software yang mungkin sekarang saya kira variasinya sangat banyak ya, sangat banyak. Betul, Pak. Banyak sekali, Pak. Ya, oke gitu. Ada lagi pertanyaan sebentar. Oh iya, sini sudah ya. Waktunya juga sudah melonjak 15 menit ini Pak Suko. Menarik sekali sebenarnya kalau kita mau diskusi lagi dengan Mas Suko, kita bincang-bincang lagi dengan Mas Suko tentang bagaimana menyiapkan diri. Cuma kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan Mas Suko bahwa ya intinya bahwa untuk menjadi profesional ya kita harus sebanyak mungkin menyiapkan diri, kemampuan soft skill kita gitu ya Mas Suko ya. Tapi juga tanpa melupakan hard skill ya, tentunya hard skill itu Oh iya, Pak. perlu ya. Pasti, Pak. Makanya tadi contohnya kan hard skill ya, nyanu Pak. Jadi asisten itu ya cukup lah gitu. Ya. Jadi hard skill itu yang mutlak, cuma soft skill itu yang lebih menentukan gitu ya. Saya Maksimal kira ya. ya dimaksimalkan, Ya. hard skill cukupnya. Oke. Nah, Pak Suko, karena waktu juga lah yang memisahkan kita, tapi saya kira nanti kita bisa kontak-kontak lagi, dan saya Ya. harap nanti bisa sering-sering ke Jogja untuk berbagi, share pengalaman, atau mungkin nanti ketika kami nyusun kurikulum bisa minta, biasanya misi kami kemudian bekerja sama, bukan bekerja sama apa, meminta masukan dari para pengguna, termasuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan alumni kita. Apa sih masukannya? Nah, saya kira apa yang disampaikan Mas Suko nanti bisa menjadi masukan kami untuk penyusunan kurikulum berikutnya. Memang di kami penyusunan kurikulum itu selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya, tapi zaman itu kan berubah terus. Saya kira informasi-informasi itu penting ya, penting untuk bisa kami terima, kemudian kami terapkan di dalam kurikulum kami supaya lulusan kami itu juga benar-benar nanti siap diterima di dunia kerja. Nah, berkaitan dengan soft skill ini memang perlu kami sampaikan, saya kira saya sudah sampaikan dengan Mas Suko, dan mungkin ini juga ada pemirsa lain yang mungkin
bukan mahasiswa atau masyarakat lain yang mendengarkan ini, bahwa Universitas Atmajaya memang sangat mendukung apa yang disampaikan Mas Suko ini ya, yang sudah dilakukan ini beberapa waktu yang lalu dengan mewajibkan mahasiswa untuk selain SKS di perkuliahan untuk sebagai syarat untuk lulus, seorang mahasiswa juga harus lulus namanya SPAMA ya. Nah, ini semacam kegiatan ekstrakurikuler yang harus wajib diikuti oleh mahasiswa dan diberi poin, sehingga kalau mahasiswa itu belum memenuhi poin tersebut ya tidak akan bisa lulus gitu ya. Dan itu poinnya macam-macam, ada penalaran, organisasi, minat bakat dan sebagainya. Jadi mereka harus ikut semua itu ya. Nah, itu tujuannya untuk mengembangkan diri. Jadi tidak hanya ilmu. Kami pernah punya slogan itu bukan ilmu semata gitu ya. Bukan ilmu semata yang kami ajarkan, tapi juga bagaimana mengembangkan diri, mengembangkan soft skill untuk menyiapkan mahasiswa ketika di dunia kerja. Kami menyiapkan hard skill-nya, tapi soft skill juga kami sediakan tempat-tempatnya. Kegiatan-kegiatan mahasiswa selalu kami support. Saya kira Mas Suko dulu tadi menceritakan tentang kuliah at home itu bukan sekedar hanya tiduran di rumah ya, tapi juga mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa. Saya kira Mas Suko dulu ketua apa ya Mas ya? Organisasi BPM, apa ya? BEM BPM, ya? BEM BPM. ya. Oh, BPM. Ya, Ya, dulu organisasi mahasiswa ya di kampus saya kira. Nah, itulah yang kemudian saya yakin bahwa itulah yang sekarang membentuk Mas Suko menjadi, ya paling tidak berkontribusi lah membentuk Mas Suko menjadi setuju sekarang Pak. ini menjadi percaya diri, menjadi bisa berkomunikasi, bisa meyakinkan orang lain gitu ya. Nah, gitu Mas Suko. Waduh, ini luar biasa sekali. Terima kasih sekali. Sama-sama Ya, Pak. besok saya telepon lagi kalau saya butuh sesuatu untuk Siap, di-share-kan ke mahasiswa ya, ke siap Pak. mahasiswa untuk dan jangan sungkan-sungkan untuk datang ke kampus. Ya, Siap. lihat kampusnya ya sudah berkembang ya. Ya Sebentar lagi Pak. kita akan punya gedung student center Mas di belakang Mas. Oh iya. Oh iya, iya. Yang kapan-kapan ditengok ya. Tahun ini Siap. kelihatannya mulai dibangun ya. Siapa tahu nanti Mas Suko bisa nambahin apanya gitu ya. Gitu ya. Ya, Ya. oke. Gitu para pemirsa semua di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, terima kasih telah bergabung bersama kami di channel YouTube ini. Nah, dalam rangka Career Outlook yang dilaksanakan oleh Universitas Atmajaya Jakarta, ini hari yang ke-9 atau sesi yang ke-9, menyiapkan diri untuk menjadi profesional di bidang konstruksi. Saya Beni selaku moderator dalam acara ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan atau membawakan acara ini. Sekali lagi terima kasih Mas Suko, semoga Oh, Pak. sukses, sehat-sehat selalu. Nggih, gitu Buat nggih. saya terus Pak. Terima kasih. Nggih. Dan dengan ini saya akan mengakhiri acara ini. Salam sehat. Aku